Halo, kita ketemu di mata kuliah Psikologi Komunikasi, pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan bahas soal karakter manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi. Secara khusus kita akan ngomong tentang konsep psikologi tentang manusia. Jadi, kalau selama ini Anda mahasiswa komunikasi banyak bahas soal komunikasinya gitu ya. Kita sekarang di mata kuliah ini kita mau bahas soal manusianya dulu gitu. Apa sih yang dipandang oleh bidang psikologi tentang manusia itu gitu ya. Nah, sebagai gambaran gitu ya bahwa psikologi dan komunikasi itu berhubungan. Jadi sebenarnya banyak konsep-konsep dalam komunikasi yang berkaitan dengan psikologi. Saya akan tunjukkan satu-satu, misalnya ini. Di komunikasi, Anda kan pasti pernah dengar yang namanya komunikasi persuasif, gitu ya. Komunikasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Nah, ternyata dalam bidang psikologi, konsep mempersuasi ini ada gitu, yang dikenal dengan teori psikoanalisa. Dalam psikoanalisa dipercaya bahwa manusia itu punya keinginan terpendam dalam dirinya. Nah, karena ada keinginan terpendam, lalu dalam dunia komunikasi ini dimanfaatkan gitu. Oh, tinggal diomongin apa nih, utak-atik dikit biar orang itu muncul kebutuhannya tadi, keinginannya tadi. Nah, itu hubungan antara teori persuasi di bidang komunikasi dengan konsep psikoanalisa di bidang psikologi gitu ya. Kemudian, di bidang komunikasi Anda pernah mempelajari tentang teori jarum hipodermik kan? Semoga masih ingat, karena ini pasti dapatnya di semester-semester awal. Kalau nggak ingat, buka lagi catatannya. Intinya, teori jarum hipodermik ini bilang bahwa manusia sangat mudah dipengaruhi oleh media massa misalnya ya. Intinya dari komunikasi dari luar itu sangat mudah mempengaruhi manusia. Nah, di bidang psikologi, ada juga teori yang mempercayai ini, namanya teori psikobehaviorisme. Ya. Di teori ini dipercaya bahwa manusia itu gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan bisa macam-macam, bisa orang di sekitarnya, bisa kelompok yang diikutinya, organisasi yang diikutinya gitu ya. Jadi sejalan gitu kedua teori ini, jarum hipodermik di bidang komunikasi dan psikobehavioris di psikologi. Lalu ada juga teori pengolahan informasi di bidang komunikasi yang sejalan dengan teori psikokognitif di bidang psikologi yang melihat manusia sebagai makhluk yang nggak sekedar ngikutin lingkungan seperti yang dibilang sama behaviorisme tadi gitu ya, tapi juga manusia itu aktif mengolah, mengorganisasi, ada berita apa, ada komunikasi apa, ada info apa, nggak langsung dia terima mentah-mentah gitu, dia akan mengolah. Nah, ini dalam bidang psikologi dibilang masuk dalam teori psikokognitif, sementara di bidang komunikasi dikenal sebagai teori pengolahan informasi. Ya. Lalu di komunikasi kita juga ada komunikasi interpersonal. Gitu. Di bidang psikologi ada yang namanya psikohumanistik yang melihat manusia tuh nggak sekedar menerima info, merumuskan, tapi juga bertransaksi. Itu artinya ada ada proses di sana gitu, nggak sekedar dia sendiri mengolah, tapi ada juga dia menerima masukan dari orang, tapi juga dia memberi sesuatu. Nah, itu proses transaksi. Kita akan lihat satu-satu. Kita mulai dari psikoanalisa. Tadi yang pertama saya sebutkan tadi ya. Psikoanalisa itu konsep awal tentang manusia. Nah, Anda nanti akan melihat bahwa tiap konsep ini berbeda-beda. Kenapa bisa gitu ya? Tentu saja sesuai dengan perkembangan ilmu. Ya, jadi awalnya ada ahli bilang begini, tapi kemudian berkembang, ada ahli lain menolak, lalu membuat penelitian baru dan akhirnya jadi teori baru. Maka ini adalah perkembangan gitu ya. Jadi mungkin akan berbeda nanti tiap teorinya. Nah, kita akan mulai konsep psikoanalisa. Freud itu adalah ahli di bidang ini yang bilang bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem kepribadian.
yaitu id, ego, dan superego. Jadi ada 3. Manusia itu terdiri atas 3 subsistem kepribadian. Id itu adalah dorongan-dorongan yang sifatnya instinktif gitu ya. Saya lapar, pengen makan gitu aja. Saya marah, ya udah ngamuk gitu, teriak-teriak. Nah itu id. Jadi dorongan-dorongan yang sifatnya instinktif gitu. Di sini dibagi jadi 2, ada libido dan thanatos. Libido itu dorongan-dorongan yang sifatnya membangun gitu, membuat kehidupan lebih baik, membuat kehidupan terus berlangsung. Nah itu libido. Kalau thanatos itu insting yang sifatnya merusak, kayak tadi saya marah, saya sebel, bantingin benda-benda. Nah itu sifatnya merusak, ngamuk gitu ya, kayak gitu. Itu namanya id yang sifatnya thanatos. Nah tadi ada id, lalu yang kedua adalah ego. Subsistem yang kedua adalah ego. Ego itu adalah perantara antara id dengan realitas. Jadi misalnya gini deh, kayak tadi marah, terus saya marah, ngamuk, itu kan id banget gitu ya. Marah, banting-banting barang, itu ngikutin id, ngikutin insting, ngikutin dorongan tadi. Tapi kemudian manusia punya subsistem yang namanya ego. Nah ego ini dia sudah melihat realita. Jadi misalnya gini, saya marah, sebel karena dimarahin sama bos gitu ya. Misalnya kita di perusahaan, Anda jadi karyawan, terus bosnya marah-marah ke Anda ikutan sebel gitu. Nah kalau ngikutin yang id tadi, maka langsung Anda bisa jadi langsung bales, marah-marah, melempar barang ke depan bos itu dan sebagainya. Nah tapi kita punya ego. Ego ini melihat realita. Bentar, yang marahin saya siapa nih? Bos gitu. Nanti kalau saya balas marah, jangan-jangan saya dipecat. Nah itu kita mulai melihat realita. Maka karena realitanya dia adalah bos, atasan kita, meskipun kita marah, sebel juga sama dia, nggak terima dimarahin, tapi kita nggak bisa balas marah gitu kalau nggak mau dipecat. Melihat realita itu, maka kemudian kita nggak jadi balas marah ke dia, udah diem aja, diem gitu. Tapi nanti di luar cerita sama teman sambil ngamuk-ngamuk gitu. Tapi ada proses itu, melihat realita. Nah itu subsistem ego, mampu melihat realita, terus dia bisa mengarahkan id tadi, mengarahkan dorongan instinktif tadi supaya nggak keluar atau keluar dalam bentuk yang berbeda. Itu ego. Nah, yang ketiga, subsistem yang ketiga adalah super ego. Super ego itu kalau bahasa sehari-harinya yang kita kenal itu hati nurani. Ada moral di sana, ada soal baik dan buruk, benar dan salah di sana. Gitu. Ada hal yang lebih tinggi lagi gitu, nggak sekedar tadi realita, oh dia bos, saya nggak jadi marah, enggak. Tapi kita mulai ngomongin soal ini perbuatan yang baik nggak ya, benar nggak ya, gitu, salah nggak ya, dan seperti itu. Ada norma-norma, nilai sosial, agama gitu yang juga kita pikirkan. Misalnya gini deh, id gitu ya, kita ngikutin id. Kalau hewan gitu ya, secara instinktif dia misalnya pengen kawin gitu, maka sekarang pengen kayak kucing gitulah ya, sekarang pengen di mana ada pasangannya, ya udah saat itu juga melakukan gitu kan, mau di jalan kayak, mau di atas mobil orang kayak, di apa gitu. Tapi manusia nggak begitu gitu ya. Kenapa? Karena manusia punya super ego. Ada dorongan gitu ya, ada insting misalnya untuk melakukan itu, tapi kan nggak mungkin terus kayak si hewan tadi, si kucing tadi yang terus di jalanan atau di mana. Kenapa? Karena kita punya tadi hati nurani, punya norma, punya moral, baik nggak, boleh nggak, benar nggak. Nah itu tingkatnya super ego. Ada pertimbangan-pertimbangan itu sehingga id-nya tadi, yang nomor 1 tadi, itu nggak langsung begitu aja keluar gitu. Kita punya banyak pertimbangan lain gitu, soal baik dan buruk, benar dan salah. Itu super ego. Nah, lalu ada kalimat yang di bawah itu, dinamika kepribadian adalah hasil interaksi dari ketiga subsistem tadi. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, ada orang ini
jadi orang yang pemarah gitu. Nah, bisa jadi dari 3 tadi, id, ego, dan superego, maka persentase id-nya dia jauh lebih besar dibanding ego dan superego. Maka jadinya ada sesuatu dikit, dia langsung marah, marahnya ngamuk, nggak karuan gitu. Nah, kenapa? Karena dia ngikutin id-nya yang jauh lebih besar. Sementara ada orang lain punya tipe kepribadian yang berbeda, bisa jadi misalnya karena egonya sangat besar, lebih besar dari yang lain, atau super egonya jauh lebih besar dibanding id-nya, sehingga dia kemudian tampil menjadi orang yang sangat baik, sangat sesuai aturan, sangat taat gitu ya, nggak bakal ngelanggar apalah hukum apapun gitu. Nah, itu orang-orang yang mungkin super egonya persentasenya jauh lebih besar dibanding id dan ego gitu. Jadi orang akan menjadi seperti apa itu berdasarkan tadi 3, id, ego, dan super ego. Mana yang paling besar, mana yang paling banyak di dalam dirinya, nah itulah yang akan muncul sebagai kepribadian. Itu adalah konsep yang diyakini oleh ini, konsep psikoanalisa, yang meyakini bahwa orang terdiri atas 3 subsistem, id, ego, dan super ego. Semoga jelas sampai sini tentang psikoanalisa. Nah, sekarang kita masuk ke teori behaviorism. Teori ini percaya bahwa semua pengetahuan gitu ya yang dimiliki oleh manusia itu berasal dari pengalaman. Teori ini juga percaya bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman gitu ya, itu bisa membentuk manusia. Teori ini dikenal juga dengan teori belajar. Jadi perilaku yang muncul hari ini ya dipercaya sebagai hasil belajar. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman-pengalamannya di masa sebelumnya. Kira gitu. Ini jadi teori ini juga meyakini bahwa pikiran dan perasaan bukan penyebab perilaku gitu. Maksudnya gini, jadi orang itu berperilaku tertentu bukan karena dia berpikir tentang sesuatu atau merasa sesuatu gitu ya. Saya banting piring gitu, bukan karena rasa marah gitu ya, tetapi karena apa? Tapi karena ada pengalaman di masa lalu. Nah, jadi dari pengalaman dia punya proses belajar. Proses belajarnya itu membuat dia berperilaku seperti hari ini gitu. Dalam teori behaviorisme ini ada beberapa paham gitu ya. Yang pertama ada paham namanya hedonisme. Hedonisme itu apa? Hedonisme itu paham bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Anda pasti pernah dengar istilah hedon kan gitu. Hedon itu kan maunya senang-senang aja. Nah, itu jadi perilaku manusia itu disebabkan oleh dorongan ini gitu, bahwa saya mencari kesenangan dan berusaha menghindari penderitaan. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu alasannya ini, saya mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Paham yang kedua namanya paham utilitarianisme. Kalau paham ini meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu dalam rangka menghindari hukuman gitu ya, dan mengharapkan hadiah atau ganjaran. Jadi dia berperilaku tertentu itu dalam rangka supaya nggak dimarahin, supaya nggak rugi gitu. Jadi menghindari hukuman atau dalam rangka mendapatkan hadiah. Saya melakukan ini biar saya dapat reward gitu ya, dapat hadiah. Jadi itu utilitarianisme. Nah, makanya teori-teori ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat mudah dibentuk gitu ya, sangat gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Mirip-mirip sama teorinya komunikasi yang jarum hipodermik kan gitu, betapa gampangnya media massa mempengaruhi manusia. Itu behaviorism. Eksperimen-eksperimen atau
penelitian gitu di masa lalu yang membuat para ahli kemudian punya pandangan tentang behaviorisme, antara lain pernah dilakukan oleh Watson dan Pavlov. Saya akan lanjutkan ke Anda salah satunya ini. Ada namanya metode classical conditioning. Ini dilakukan oleh Pavlov penelitiannya. Dia menggunakan anjing gitu. Anjing ini pertama dikenai stimulus berupa bunyi bel. Bunyi bel lalu diikuti oleh makanan keluar. Hari berikutnya gitu lagi, bel, keliling, lalu makanan keluar. Terus begitu dibiasakan begitu, berbulan-bulan setiap bunyi bel lalu ada makanan gitu ya. Nah, suatu hari Pavlov melakukan sesuatu yang berbeda. Bunyiin lagi bel, keliling, tapi makanannya nggak dikeluarin. Apa yang terjadi? Si anjing karena sudah terbiasa ada bel dan kemudian keluar makanan, maka ternyata seluruh tubuhnya sudah bereaksi terhadap itu, gitu ya. Setiap kali bunyi bel, dia tahu akan keluar makanan, gitu ya. Bahkan sampai reaksi tubuhnya juga sudah ikut berubah gitu. Apa perubahannya? Yaitu keluar air liur gitu. Jadi setiap kali bunyi bel karena sudah terbiasa akan keluar makanan, mungkin dia sudah membayangkan akan ada makanan, maka air liurnya keluar. Nah, akhirnya ketika suatu kali belnya dibunyikan tanpa keluar makanan, si pola air liur yang keluar tetap keluar gitu. Jadi seperti sudah terbentuk. Nah, itu namanya proses belajar yang kemudian diyakini oleh Pavlov juga terjadi pada manusia. Tapi beneran nggak terjadi pada manusia? Saya akan tunjukin satu contoh. Biasanya kalau di kelas, saya akan minta Anda untuk bayangin di depan Anda sekarang ini ada rujak gitu. Rujaknya tuh isinya ada mangga yang masih putih-putih gitu. Kebayangkan kayak apa rasanya gitu ya. Ada kedondong gitu. Terus sambalnya kelihatan pedas dan sebagainya. Nah, biasanya mahasiswa di kelas kemudian saya tanya, gimana ada perubahan apa? Habis bayangin ada rujak di depan mata. Kebanyakan kemudian saya juga sekarang ikut ngerasain gitu ya. Lalu udah kerasa ngilu duluan tuh ucutnya gitu. Ada yang udah mulai keluar air liurnya gitu ya karena bayangin kecutnya. Nah, itu sebenarnya yang juga terjadi pada si anjing ini gitu. Itu juga yang terjadi pada kita manusia ternyata. Sebenarnya nggak ada rujak di depan kita, tapi kemudian kita sudah belajar gitu ya tentang rujak itu kayak apa rasanya dan sebagainya, maka kemudian tubuh kita sudah bisa bereaksi juga seperti seolah-olah ada rujak. Nah, itu jadi perilaku kita menurut si Pavlov dan ahli-ahli lain yang setuju sama teori behavior ini, perilaku kita itu muncul karena proses belajar, karena pengalaman kita sebelumnya di masa lalu. Gitu kira-kira tentang teori belajar ini. Tapi kemudian ada para ahli yang menentang gitu ya. Antara lain ini yang mereka bilang nggak mungkin kalau manusia itu berperilaku cuman karena pengalaman masa lalu. Karena banyak hal gitu ya nggak bisa dijelaskan dengan teori itu gitu. Salah satunya inilah, misalnya ada anak belajar ngomong, belajar bicara gitu ya. Kalau sekedar dari proses belajar, orang tuanya ngenalin satu-satu huruf, satu-satu bunyi gitu, kosakata dan sebagainya, nggak akan cukup gitu. Sekian tahun untuk mempelajari segala macam gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang lain selain proses belajar gitu. Jadi kemudian para ahli mengembangkan teori-teori lain. Salah satunya adalah ini, psikologi kognitif yang meyakini bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi nggak sekedar menerima saja dari lingkungannya sesuatu gitu ya, atau sekedar belajar dari pengalaman, tapi dianya juga mikir gitu. Ada proses sendiri yang dilakukan oleh manusia gitu. Ini kemudian ini ahli-ahlinya yang menganut paham psikologi kognitif ini gitu ya, bahwa ada alat lain gitu yang dimiliki oleh manusia selain alat indera yang kemudian menghasilkan pengalaman masa lalu untuk dia belajar, tapi juga manusia punya ini jiwa gitu ya yang memungkinkan dia untuk berpikir tadi gitu. Itu yang diyakini oleh psikologi kognitif.
Eh, Konsep berikutnya tentang manusia itu adalah psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt ini intinya gini, bahwa kita itu membutuhkan sesuatu secara menyeluruh dulu gitu ya, sebelum kita bisa menangkap makna atas sesuatu. Saya akan ngambil contoh ini. Ada gambar semacam ini, atau apalah, gambar atau tulisan gitu ya. Menurut Anda ini apa? Tentu jawabnya bisa macam-macam gitu ya. Garis bu, huruf I bu, angka 1 bu, dan sebagainya. Nah, supaya kita bisa menangkap makna ini apa gitu ya secara benar, maka kita butuh itu tadi, gambaran secara menyeluruh. Kalau itu tadi ada di ini, di belakangnya ada angka 2, 3, dan sebagainya, maka kita bisa tahu bahwa si garis ini tadi adalah angka 1. Atau kalau di belakangnya ada huruf M, N, O, P, maka kita tahu bahwa ini adalah huruf L, bukan angka 1 lagi, gitu ya. Atau kalau di belakangnya ada huruf N, D, O, N, E, S, I, A, oh berarti ini huruf I besar, gitu. Nah, ini yang anut oleh konsep Gestalt. Jadi, manusia butuh untuk melihat keseluruhan stimulus, gitu ya, sebelum bisa menangkap makna apa. Kalau dalam psikologi tentu kita tahu bahwa kita butuh konteksnya apa nih gitu, sebelum kita bisa menangkap makna atas sebuah kata atau sebuah kalimat gitu. Nggak bisa kita cuma misalnya tanya kata apa gitu ya, kata A itu apa ya maksudnya, bisa jadi orang nggak bisa langsung ini gitu. Kita perlu nanya dulu konteksnya apa nih, kalimat besarnya apa, kalimat lengkapnya apa, baru kita bisa memahami makna itu gitu. Itu yang diyakini oleh psikologi Gestalt gitu. Kita mesti melihat konteks, kita mesti melihat semua secara keseluruhan dulu, baru bisa menangkap makna ya. Itu kira-kira yang bisa kita lihat. Tadi ada psikoanalisa, behavior, lalu kognitif, lalu ada Gestalt. Nah, ada juga yang namanya ini psikologi sosial. Kalau psikologi sosial tuh biasanya akan ngomongin soal perilaku manusia dalam lingkungan sosial gitu ya, lingkungan bersama manusia lain. Nah, ada teori ini bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari konsistensi. Ketika dia tidak konsisten dengan sesuatu, dia akan kemudian merasa resah gitu. Maksudnya gimana? Jadi manusia itu selalu pengen apa yang dia pikir itu sama dengan yang terjadi gitu. Nah, itu namanya konsisten, konsonan gitu ya. Saya ngambil contoh gini deh. Ini ada seseorang merokok gitu ya. Artinya dia senang gitu ya sama rokok. Tetapi di lain pihak gitu ya, dia sering dengar di media, sering dengar di mana, rokok berbahaya. Nah, itu kan jadi nggak pas. Saya senang, ini enak, saya menikmatinya. Di lain pihak ini bahaya, mengancam kesehatan dan sebagainya. Nah, itu membuat manusia itu resah. Kenapa? Karena disonansi, tidak pas, nggak klop gitu. Saya suka, saya senang, kok ini disebut bahaya, mengancam jiwa saya dan sebagainya. Nah, manusia selalu mencari konsistensi supaya dirinya tenang, merasa bahagia, aman gitu. Nah, apa yang dilakukannya ketika manusia mengalami ketidakkonsistenan ini? Dia akan menjaga konsistensinya dengan antara lain, bisa dengan mengubah perilaku, bisa dengan mengubah pandangannya gitu ya, pengetahuannya tentang lingkungan, memperkuat satu hal sehingga sama dengan apa yang dia yakini, atau memutuskan bahwa satu hal ini nggak penting, nggak perlu saya perhatikan, sehingga dia bisa memperhatikan satu hal saja yang cocok dengan dirinya gitu. Misalnya gimana? Mengubah perilaku jelas, karena ada perbedaan tadi, saya senang tapi kok dibilang bahaya, maka ya jadi nggak usah merokok aja. Dengan begitu semuanya jadi konsonan. Jadi pas nih, yang bahaya saya tinggalkan gitu.
Tetapi ada juga kalau di kelas nih biasanya saya tanya, kalau dengar ada berita bahaya, ada yang ngerokok gimana gitu. Ada yang misalnya pernah jawab, Bu, orang kakek saya aja gitu yang ngerokok, dia bisa hidup kok sampai puluhan tahun gitu. Jadi nggak apa-apa nih. Nah, ini masuk dalam satu hal misalnya yang ini, memperkuat kognisi yang disonan. Jadi dia merasa dia punya pengetahuan yang lebih pas gitu ya. Enggak kok, ini nggak bahaya gitu, orang sekakek saya aja bisa hidup sampai lama gitu meskipun ngerokok. Nah itu membuat jadi keyakinannya pada rokok yang dia sukai tadi jadi pas, jadi sama, nggak bahaya kok, orang kakek saya aja baik-baik aja misalnya gitu. Atau memutuskan satu kognisi tidak penting, atau mencari kognisi atau informasi lain yang bisa menyamai. Misalnya, Bu, saya pernah baca ada penelitian yang bilang kalau rokok itu bisa gini baik untuk kesehatan. Nah, itu kemudian dia besarkan sebagai info yang dia punya untuk menyamai sesuatu yang dia punya juga, bahwa saya suka, saya senang gitu. Nah, itu yang disebut sebagai ini, manusia adalah pencari konsistensi. The person as consistency seeker. Nah, paham terakhir di bidang psikologi adalah psikologi humanistik. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi teori-teori ini tuh seturut perkembangan zaman, gitu ya, perkembangan ilmu juga. Jadi, ketika keluar satu teori, pasti akan ada ahli yang kemudian menolak, gitu, membuat penelitian baru dan kemudian menemukan ada celah gitu ya, ada yang nggak pas di teori itu, kemudian dia berusaha membuat yang benar gitu. Maka muncullah psikologi humanistik ini. Kenapa? Karena ternyata teori-teori psikologi sebelumnya nggak bisa menjelaskan banyak hal lain tentang manusia gitu ya, seperti yang ada baca di sini, seperti ada soal cinta, kreativitas gitu ya, soal perkembangan diri dan sebagainya. Maka muncullah paham ini, humanistik. Nah ini hal penting ya, bahwa dalam psikologi humanistik ini ada namanya paham eksistensialisme yang menekankan bukan soal apa yang bisa kita dapat gitu ya dari kehidupan, tapi apa yang bisa kita beri. Nah, ketika kita bisa memberi, saat itulah eksistensinya manusia tercapai gitu. Ini hidup baru bermakna apabila kita bisa melibatkan nilai dan pilihan yang konstruktif secara sosial. Artinya kita bisa berkontribusi gitu ya kepada orang lain secara sosial, itu kan maksudnya gitu. Nah, jadi humanistik itu salah satu tokohnya itu ini, Viktor Frankl gitu. Dia bilang bahwa yang penting itu soal hidup itu bermakna gitu. Jadi si Viktor Frankl ini meyakini bahwa manusia itu, jadi gini, dia itu adalah seorang survivor gitu. Jadi dia tuh salah seorang yang ditahan di campnya Nazi. Nah, dengarkan ya, camp Nazi itu tempat dimana orang-orang yang dianggap nggak sekelas gitu sama Nazi itu, dianggap orang-orang yang lebih rendah dan sebagainya, dimasukin ke situ gitu. Dibiarkan kelaparan gitu ya, disiksa, kerja paksa dan sebagainya. Nah, si Viktor Frankl ini salah satunya. Umumnya orang-orang yang di sana tuh nggak bisa bertahan hidup gitu ya, jadi mereka akan akhirnya meninggal gitu karena sakit lah, depresi lah dan sebagainya. Nah, si Viktor Frankl ini kemudian tetap survive gitu di camp Nazi itu, dan akhirnya ketika dia bebas, dia menulis buku. Hasil perjalanannya dia selama berada di camp itu, dia menemukan bahwa orang-orang yang bertahan hidup adalah orang yang berhasil menemukan maknanya gitu. Kenapa saya hidup di dunia? Nah, Viktor Frankl ini berhasil survive gitu ya, karena dia
berdasar pengalamannya, dia membuat hidupnya tetap bermakna meskipun dia berada di campnya nasi gitu. Jadi kalau ada orang yang memang butuh bantuan, dia bantuin, ada yang sakit dia rawat. Jadi dengan melakukan itu dia merasa hidupnya bermakna. Itulah yang membuat dia bertahan hidup gitu. Jadi dia makanya dia kemudian punya teori bahwa yang penting itu adalah manusia harus gitu merasa bahwa hidupnya bermakna. Nah, hal-hal macam itulah yang diyakini oleh para ahli yang setuju sama konsep humanistik gitu ya, soal mencari makna. Nah, ini pandangan humanisnya menurut Carl Rogers, bahwa manusia itu hidup dalam dunia pengalaman yang sifatnya pribadi. Nah, manusia berperilaku untuk ini, pada akhirnya aktualisasi diri. Tadi itu eksistensi gitu ya. Eksistensi muncul ketika dia mampu mengeluarkan potensinya dan kemudian membuat hidupnya bermakna. Intinya kayak gitu. Nah, itu tadi konsep-konsep psikologi tentang manusia. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena yang berkomunikasi siapa? Yang berkomunikasi manusia. Maka kita perlu dulu memahami siapa sih manusia ini, siapa sih makhluk yang menjadi komunikator ini, ya. Dengan memahami konsep soal manusia, mungkin kita akan jadi lebih baik lagi memahami soal komunikasi. Gitu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.